Jatuhnya Makassar ke tangan Belanda pada tahun 1667 melemahkan posisi Ternate, mengakhiri dukungan dari sekutu-sekutunya. Hai guys, balik lagi sama gua Imam Saputra, dan di video kali ini kita akan melanjutkan tentang kekuatan maritim kemerdekaan, yaitu sejarah politik Kepulauan Maluku dan Laut Banda pada tahun 1600 sampai tahun 2000. Di video yang lalu, kita telah membahas tentang perlawanan Sultan Ternate dan Tidore antara tahun 1650 hingga 1700. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh Islam di Maluku pada periode 1600 sampai 1700. Bagaimana keseruannya? Ayo kita langsung aja mulai. Pengaruh Islam di Maluku pada periode 1600 sampai 1700 memiliki dinamika yang kaya dan kompleks, yang tidak hanya berhubungan dengan perkembangan agama itu sendiri, tetapi juga dengan politik, ekonomi, dan budaya. Pada periode ini, Islam sudah mengakar kuat di sebagian besar wilayah Maluku, terutama di pulau-pulau besar seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, yang dikenal sebagai bagian dari Kepulauan Rempah-Rempah. Proses penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari peran para pedagang Muslim, terutama dari Jawa, Sulawesi, dan bahkan dari wilayah yang lebih jauh seperti Gujarat di India dan Hadramaut di Arab. Pada awal abad ke-17, Islam di Maluku sudah menjadi agama yang diadopsi oleh elit politik setempat. Kerajaan-kerajaan di Maluku, terutama Ternate dan Tidore, memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Dan hal ini berkaitan erat dengan posisi mereka sebagai pusat kekuatan politik dan ekonomi. Sultan Bahabullah dari Ternate yang berkuasa pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Di bawah kepemimpinannya, Ternate berkembang menjadi pusat kekuatan Islam yang sangat berpengaruh di Maluku dan sekitarnya. Bahabullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575 setelah periode panjang konflik yang tidak hanya dipicu oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh perbedaan agama. Di sisi lain, kerajaan Tidore juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Meskipun Tidore sering bersaing dengan Ternate, keduanya berbagi komitmen terhadap penyebaran Islam di wilayah kekuasaan mereka. Sultan-sultan Tidore juga menjadikan Islam sebagai basis legitimasi politik, dan ajaran-ajaran Islam diintegrasikan ke dalam struktur kekuasaan dan adat istiadat kerajaan. Pada abad ke-17, pengaruh Belanda mulai semakin kuat di Maluku. Setelah berhasil menggantikan Portugis sebagai kekuatan kolonial dominan, Belanda melalui VOC berupaya mengontrol perdagangan rempah-rempah. Pada saat yang sama, Belanda juga berusaha memengaruhi kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, terutama Ternate dan Tidore. Namun, hubungan antara kerajaan-kerajaan Islam dengan VOC seringkali tegang karena kepentingan ekonomi dan politik yang saling bertentangan. Islam dalam konteks Maluku pada periode ini bukan hanya agama, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi kolonial. Sultan-sultan Maluku seringkali menggunakan identitas Islam mereka untuk memperkuat legitimasi politik dan menggalang dukungan dari komunitas Muslim lainnya di wilayah Nusantara. Misalnya, Sultan Nuku dan Tidore yang memimpin perlawanan besar terhadap Belanda pada akhir abad ke-18. Selain itu, Islam juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial dan budaya masyarakat Maluku. Pada periode ini, banyak ulama dan guru-guru agama dari berbagai wilayah, termasuk dari Sulawesi, Jawa, dan bahkan dari Arab, yang datang ke Maluku untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Ulama-ulama ini seringkali memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hal pendidikan agama dan moralitas. Di sisi lain, pengaruh Islam di Maluku tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Kehadiran kekuatan kolonial Eropa, terutama Portugis dan Belanda, membawa serta misi penyebaran agama Kristen. Meskipun Portugis pada akhirnya terusir dari Maluku, upaya mereka untuk menyebarkan agama Kristen meninggalkan jejak di beberapa komunitas, terutama di wilayah-wilayah yang lebih dekat dengan pusat kekuatan kolonial. Dengan demikian, pada abad ke-17, Maluku menjadi wilayah yang tidak hanya mengalami persaingan ekonomi dan politik, tetapi juga persaingan agama.
Namun, meskipun ada tantangan-tantangan ini, Islam tetap berkembang dengan pesat di Maluku. Salah satu faktor penting yang berkontribusi pada penyebaran Islam adalah peran aktif para sultan dan elit politik setempat. Sultan-sultan di Maluku secara konsisten menjadikan Islam sebagai bagian dari identitas politik mereka dan mempromosikan penyebaran ajaran Islam di wilayah kekuasaan mereka. Pada periode ini, masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai didirikan di berbagai bagian Maluku, yang membantu memperkuat fondasi agama ini di kalangan masyarakat lokal. Selama abad ke-17, Islam juga berperan dalam mengintegrasikan Maluku ke dalam jaringan perdagangan dan politik yang lebih luas di Nusantara dan juga Asia Tenggara, melalui hubungan dengan pedagang-pedagang Muslim dari Jawa, Sulawesi, dan Sumatera, serta dari wilayah-wilayah yang lebih jauh seperti India dan Timur Tengah. Maluku menjadi bagian dari komunitas Islam global. Jaringan perdagangan ini tidak hanya membawa barang-barang dagangan, tetapi juga ide-ide dan ajaran-ajaran agama yang memperkaya kehidupan intelektual dan spiritual masyarakat Maluku. Secara keseluruhan, pengaruh Islam di Maluku pada periode 1600 sampai 1700 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kekuatan politik, ekonomi, dan agama. Islam tidak hanya menyebar melalui dakwah dan perdagangan, tetapi juga melalui hubungan-hubungan kekuasaan antara kerajaan-kerajaan Islam lokal dan kekuatan kolonial Eropa. Meskipun menghadapi tantangan dari kehadiran kolonial dan agama Kristen, Islam berhasil mengakar kuat di Maluku dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial, politik, dan budaya masyarakat di wilayah ini. Pada periode ini, Islam menjadi faktor kunci dalam dinamika kekuasaan lokal, serta menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi kolonial yang terus meningkat di kawasan tersebut. Nah, gimana semuanya? Udah paham kan bagaimana pengaruh Islam di Maluku pada tahun 1600 sampai 1700? Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang Perang Hongi dan pemusnahan desa pada tahun 1700 sampai 1750. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.